Hatta hari ini mendaftarkan gugatan hasil pemilihan umum Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo Hatta juga hadir menyapa para pendukungnya yang berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Pasangan Prabowo Hatta Jumat malam datang menemui pendukungnya yang telah berkumpul di kompleks gedung Mahkamah Konstitusi. Prabowo kembali menyerukan pendukungnya untuk tetap tenang di tengah langkah hukum yang diambil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melanjutkan perjuangan kita melalui jalur hukum, jalur konstitusi. Tim hukum kita buktinya cukup banyak. Kita punya dokumen hampir 1 juta dokumen. Kita punya saksi 52.000 saksi. Kita akan maju ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya minta tenang. Saya minta saudara-saudara sekarang pulang dengan baik. Marilah kita selesaikan puasa kita dengan baik. Bersama kami pemirsa, Capres Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa mendaftarkan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi Jumat malam. Dalam gugatannya, Prabowo Hatta bersama timnya mengadukan kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia dan mengadukan kecurangan ini yang melibatkan 21 juta suara. Prabowo Subianto menegaskan langkahnya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan jalannya demokrasi dan keadilan. Prabowo optimis perjuangannya akan membuahkan hasil. Saudara sekalian, kita tetap lanjutkan perjuangan kita. Perjuangan kita adalah untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kita ingin demokrasi yang sebenarnya. Kita ingin keadilan. Dan kita bersedia mempertaruhkan segala-galanya demi keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melanjutkan perjuangan kita melalui jalur hukum, jalur konstitusi. Kita pulang ke rumah dengan Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan gedung Mahkamah Konstitusi bersama dengan pendaftaran gugatan sengketa Pilpres. Sebelumnya Prabowo tiba di gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 19.30 dengan didampingi Hatta Rajasa. Hadir juga sejumlah petinggi Partai Koalisi Merah Putih, antara lain Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Idrus Marham, Fadlizon, Anies Mata, dan sejumlah petinggi parpol lainnya. Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke dalam gedung. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau kepada para pendukungnya untuk pulang dan mempercayakan semuanya kepada tim hukum. Dalam gugatannya, Prabowo Hatta bersama timnya mengadukan kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara. Dalam kesempatan ini, Hatta Rajasa juga menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih menginginkan semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang. Tim Liputan, Global TV, Jakarta. Pemirsa, kubu pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa resmi mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Namun pengamat hukum tata negara Margarito Kamis tidak yakin gugatan tersebut dapat mengubah hasil Pilpres. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa resmi mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Tak tanggung-tanggung, barang bukti dugaan kecurangan hasil Pilpres yang disertakan diangkut dengan menggunakan belasan mobil baja ke MK. Saya perlu luruskan di sini, ini bukan gugatan terhadap pasangan capres lain, tapi ini adalah permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan bukti yang banyak tak menjamin keabsahan gugatan karena masih harus melewati tahap verifikasi di MK.
Margarito juga tidak yakin gugatan yang dilayangkan akan mengubah hasil Pilpres. Apakah pelanggaran itu ada atau tidak? Kalau ada, barulah kita bicara pada derajat mana pelanggaran ini. Ujung semuanya adalah pelanggaran itu harus secara signifikan mengubah perolehan suara. Maka walaupun ada bagian-bagian tertentu yang terbukti, tidak serta-merta dakwaan itu akan mengubah keadaan hukum secara putusan itu akan mengubah keadaan hukum secara keseluruhan yang sudah diciptakan oleh KPU. KPU mengaku siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres yang dilakukan pasangan Prabowo-Hatta. Bahkan KPU telah menunjuk tim hukum yang langsung dipimpin pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Jadi kita sudah rundingkan dengan teman-teman terkait dengan aktivitas ini, dan yang nanti akan mendampingi kami dalam beracara di Mahkamah Konstitusi itu adalah dari Adnan Buyung Nasution. KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 9 Juli 2014. Dari hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU, pasangan Jokowi JK unggul sekitar 8 juta suara dari pasangan Prabowo-Hatta. Tim Liputan, Metro TV. Pasca penetapan hasil Pilpres oleh KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap ketegangan di antara kedua kubu segera berakhir. Surya Paloh menambahkan pihak Jokowi JK berniat untuk kembali menjalin hubungan baik dengan Prabowo-Hatta. Pihak Jokowi JK mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu dan melupakan seluruh perbedaan yang ada demi kemajuan Indonesia. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu yang tidak terlalu lama, kita akan bisa melihat ya semuanya akan semakin lebih dekat dan dekat, bukan semakin jauh. Rakyat membutuhkan suasana para elit yang semakin dekat. The game is over, pertandingan sudah selesai. Akhirnya ini sekarang kan, kalaupun kita katakan ada upaya hukum, adalah upaya hukum yang terakhir yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dan ada time frame yang membatasi itu. Saya pikir akhir bulan, tanggal mungkin 23 Agustus, batas maksimal. Saya pikir harusnya kalau memang itu sudah selesai, harusnya selesai. Meski KPU secara resmi telah mengumumkan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres, kubu Prabowo-Hatta masih belum bisa menerima kekalahan dan melayangkan gugatan terhadap keputusan KPU. Namun menurut masyarakat luas, Prabowo sebaiknya menghormati keputusan KPU dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Keluar harusnya sebagai seorang saingan, rival segala macam. Aja dia bisa sadar dong bahwa dalam satu pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, dan dia harus menerima apapun yang terjadi, ya itulah hasilnya gitu. Dia nggak bisa dengan suka hati dia menggugat hanya kecurangan atau enggak. Beliau harusnya bisa terima ya akan hasil yang udah dikeluarkan dari hasil Pilpres kemarin. Tapi beliau jika ingin melakukan gugatan, ya coba aja, nanti akan diproses lagi pastinya. Nggak apa-apa sih, maksudnya hak dia buat ngelakuin pengaduan, mungkin mau protes. Cuman lebih baik sih ya dia terima hasilnya, karena menurut saya bukan